Lah kalau kiai beneran itu pernah mondok di pesantren dan mondoknya lama, dia bisa menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan, emang bisa ngaji, bisa baca kitab kuning, faham nahwu, sorof, qawaid, usul fikih, mustalah hadis, tahu asbabun nuzul, tahu sababul wurud. Yang dibaca urut Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu kiai beneran. Kalau bener kiai yang tampilannya dari kiai neka saya baca bener Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikonya ngereng torikoh internetia. Hati-hati. Kita harus ikut yang kiai beneran karena kita hidup di zaman yang keruh. Zaman ini ibarat air itu butek keruh. Air kalau keruh butek, isinya nggak jelas. Kalau saya campur pakai bahasa Jawa boleh apa enggak ya? Neka menang reng Madura dibanding reng Jawa. Rata-rata reng Madura neka oneng sak Jawa. Kan reng Jawa tak oneng sak Madura. Menunganya campuran ya. Oke, kita kembali bahwa Nabi Muhammad itu adalah penganten. Jadi kalau menggambarkan sifatnya Nabi Muhammad seperti penganten. Coba semua jenis makanan dimasak, dibikin, dipersiapkan itu untuk penganten, betul? Tapi manten makannya cuma sedikit, sekone. Padahal semua makanan dibikin itu untuk manten, tapi manten itu makan cuma dikit. Lihat orang jadi manten pas duduk di pelaminan, di dekorasi, kasih makan satu piring, paling yang dimakan cuma sepucuknya sendok, dikit banget. Jadi ono manten nunggu kuade dikai mangan sak piring munjung kok entek, iku manten celutak. Dikit dia makan, kasih apem spesial yang paling enak, paling cuma diambil dicuil dikit, karena manten tahu ada apem yang jauh lebih enak lagi. Sing duwe apem gak usah melu keplok. Halo? Masakan semuanya dibikin, disiapkan untuk manten, tapi manten ngambil dikit, makanya cuma dikit. Yang seneng siapa? Yang tukang ngabisin siapa? Pengiring. Pengiring baru datang udah dapet jajan kotaan, dapet teh botol, duduk dikasih makan, kasih minum, pulang dapat berkat. Makanya diarani pengiring, itu artinya peng-pengan isine piring. Jagat raya semesta ini diciptakan Allah untuk Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad nggak mau serakah. Nabi Muhammad hanya menikmati sedikit saja. Nabi Muhammad pengen umatnya yang menikmati. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditawari, ini semua gunung akan berubah menjadi emas untuk modal perjuangan supaya nggak kekurangan dana. Nabi Muhammad nggak mau. Pernah ditawari matahari taruh di tangan kanan, rembulan di tangan kiri, Nabi Muhammad gak mau. Bahkan seringkali ketika lapar, perut beliau yang suci dan mulia itu diganjel dan diikat pakai batu. Prinsipnya Nabi Muhammad, biar aku lapar, yang penting umatku kenyang. Biar aku sengsara dan menderita, yang penting umatku mulia dan bahagia. Kalau ada penderitaan, aku yang menderita duluan, umatku belakangan. Tapi kalau ada mulia, enak, bahagia, aku belakangan, biar umatku yang merasakan enak duluan. Coba sekarang nyari pemimpin yang kayak gini gampang apa susah?
Susah. Kalau pemimpin sekarang ini nggak gitu. Kalau ada enaknya, perutku harus jemblung duluan. Kalau ada bantuan, aku harus ngambil banyak duluan. Baru rakyatnya ditiuri dikit-dikit, namanya BLT, bantuan langsung tukaran. Tapi kalau ada sengsaranya, rakyat dijadikan korban, dia lepas tangan. Makanya hati-hati kalau nyari pemimpin, jangan yang model kayak gitu. Cari pemimpin yang seperti Nabi Muhammad. Aku lapar nggak apa-apa, aku siap menanggung lapar, perutku tak ikat pakai batu, yang penting umatku kenyang. Aku menderita sengsara, yang penting rakyatku mulia dan bahagia. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya wajib hukumnya kita memperingati Maulid Nabi. Bahkan seharusnya memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Walaupun memang Rasulullah dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tapi memperingati Maulid Nabi jangan hanya di bulan Rabiul Awal saja. Sebaiknya memperingati Maulid Nabi itu setiap hari. Tujuannya supaya penceramah-penceramah itu laris. Ya, sesering mungkin kita mengadakan peringatan Maulid Nabi agar kita diingatkan kembali, terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, perilaku hidup Nabi yang merupakan cermin agung bagi kita, uswatun hasanah bagi kita, untuk kita contoh dan kita teladani agar kita menjadi manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah. Karena jarak antara kita dengan Nabi Muhammad itu sangat jauh. Sementara kita disuruh mencontoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ibarat sumber mata air yang airnya bersih, jernih, airnya sangat bening. Sedangkan kita ini sungai-sungai kecil yang sudah jauh sampai ke muara, airnya kotor karena sampah, airnya keruh karena lumpur. Keruh itu bahasa Inggrisnya debu. Nabi Muhammad itu sumber mata air yang bersih, jernih, bening. Lah orang Banyuanyar ini banyunya butek, bukan anyar banyunya. Sungai kecil yang butek, bahkan ada yang bukan hanya sekedar sungai kecil, ada yang sudah jadi pecerai. Itu orangnya datang di pojokan itu. Malah ada yang sudah jadi sapi tank. Sehingga wajib bagi kita untuk mendekat ke sumber mata air agar mendapatkan jernih, bening, bersih airnya, supaya butek kita itu lama-lama jadi bening. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Lah kalau kita mau mendekat ke sumber mata air sulit, kita sulit mendekat kepada Nabi Muhammad. Ya paling tidak kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih, masih jernih, masih bening, agar kita yang kotor, yang butek dan keruh ini mendapatkan gerojokan air bersih, air bening, supaya butek kita hilang, lama-lama kita pun jadi bersih, jernih dan bening. Amin Allahumma. Siapa sungai besar yang airnya masih bersih yang harus kita dekati? Tidak lain adalah para ulama, para kiai, yang kiai ongguan, ya berarti beda kiai sing tak ongguan, beda ki zaman kedine kau banyak, ki tampilannya kadi kiai kan hakikatnya benar kiai banyak, termasuk saya ngocak.
Lah kalau kiai beneran itu pernah mondok di pesantren dan mondoknya lama, dia bisa menguasai berbagai macam fan dan disiplin keilmuan, emang bisa ngaji, bisa baca kitab kuning, faham nahwu, sorof, qawaid, usul fikih, mustalah hadis, tahu asbabun nuzul, tahu sababul wurud, yang dibaca urut, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, itu kiai beneran. Kalau bener kiai kan tampilannya tadi kiai neka saya baca bener Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, sama Nihayatul TikTok. Dia punya guru besar namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Torikonya ngereng torikoh internetiyah. Hati-hati, kita harus ikut yang kiai beneran karena kita hidup di zaman yang keruh. Zaman ini ibarat air itu butek keruh. Air kalau keruh butek, isinya nggak jelas, betul? Karena airnya butek maka isinya nggak jelas. Ini kecil apa besar, kenek apa raja, tak jelas karena airnya butek. Iki gembuk apa atos, iki ndek apa dawa, iki lincip apa bendol, ndak jelas karena airnya keruh, karena airnya butek. Zaman sekarang ini ndak jelas, ini baik apa buruk, ini bener apa salah, ini halal apa haram, ini kiai apa bukan kiai, nggak begitu jelas. Ini ahlu sunnah wal jamaah apa bukan ahlu sunnah wal jamaah, nggak jelas. Bahkan ini Islam apa bukan Islam, nggak jelas. Buktinya yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga kurang semangat. Yang nggak Islam nyolong, yang Islam juga, yang nggak Islam korupsi, yang Islam juga, yang nggak Islam ngerasani, yang Islam juga, yang nggak Islam gendaan, yang Islam juga. Sekarang ini zamannya nggak jelas. Adik-adik tolong jangan teriak-teriak ya, nanti kalau sampean teriak-teriak terus tak suruh mindah sama banser karena ganggu bapak dan ibunya yang lagi ngaji. Apalagi teriakmu sarung sarung, nggak mungkin tak tunjuk, nggak mungkin. Saya itu paling nggak suka kalau ada orang yang kakean cangkem, nggak suka. Kalau kamu berprestasi, kamu siap-siap, nanti tak panggil naik, buktikan prestasimu, bukan cuma dapat hadiah sarung, tambah duit. Tapi kalau kamu sekarang sarung sarung sarung, begitu tak panggil naik ternyata kamu nggak bisa apa-apa, tak jongkrono. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf ya kalau akhir-akhir ini saya interaksi dengan anak-anak itu memang tujuannya satu, pengen tahu, pengen mencari potensi dari anak-anak bangsa. Kalau ada yang berprestasi agar bisa menjadi motivasi bagi anak-anak yang lain, sekaligus menggerakkan orang tua agar punya anak yang baik. Saya pengen anak-anak Indonesia ini menjadi anak-anak yang tangguh. Kayak tadi malam saya di Lamongan itu ada anak tunanetra perempuan, dia masih kelas 2 SLB, sekolah luar biasa, masih kecil tunanetra, naik ke panggung pakai kacamata, dia nggak bisa ngelihat, tapi ternyata dia sudah hafal beberapa juz Al-Quran, bacaannya fasih, tajwidnya bener, tartil, suaranya bagus. Nah, kayak gitu kan orang yang nonton, yang dengerin aja pada nangis. Nah kalau punya anak cuma teriak-teriak kayak gini, udah ini anak gangguan model kayak gini. Loh, sekarang ini zamannya keruh, nggak jelas. Maaf, yang datang ke sini ini lo nggak jelas. Apa memang niatnya betul-betul mau ngaji? Belum tentu. Ada kok yang niatnya cuma sekedar pengen deket sama Abah Ansor. Ada. Pokoknya orangnya sekarang pakai baju warna hitam.
Dia tuh udah lama memendam rindu sama aku. Aku tuh kalau ada yang rindu krosok. Loh sekarang ini nggak jelas. Apa kalau ada perempuan pakaiannya berukut berjilbab itu pasti wanita solihah? Belum tentu. Apa dipikir kalau pakai jilbab itu mesti anti pacaran? Belum tentu, nggak jelas. Apa kalau pakaiannya berukut berjilbab, rajin pengajian muslimatan, datang tahlilan ikut, yasinan ikut, itu adalah istri solihah? Belum tentu. Kadang pakaiannya berukut berjilbab tapi suka ngomelin suami, nyelatuan nang bojo. Wonten apa mboten? Wonten apa mboten? Wonge teko. Aku ngerti. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Nah, peringatan Maulid Nabi ini tujuannya apa? Ya agar kita makin mencintai Nabi Muhammad. Kemudian langkah berikutnya mencontoh dan meneladani perilaku hidupnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba diantara fadilahnya peringatan Maulid Nabi, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, jagat raya semesta pun ikut berbahagia. Para malaikat menyambut dengan sukacita, riang gembira. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wa istighfara. Malaikat senang, bersukacita, bersukaria, gembira dan bahagia. Sebaliknya setan-setan, di setannya mau mana ya? Setan-setan mangkel, geting, gelo, benci. Makanya sederhana, kalau ada orang senang dengan peringatan Maulid Nabi, berarti dia senang dengan kelahiran Kanjeng Nabi, berarti dia bolone malaikat. Kalau ada orang nggak seneng dengan peringatan Maulid Nabi, berarti dia nggak seneng dengan kelahirannya Nabi. Lah orang seperti itu berarti bolone. Kalau ngomong setan jangan sambil melihat saya dong. Masa ada setan semanis ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Riwayatnya sangat masyhur para jamaah. Manusia yang paling terlaknat di jagat semesta ini, bahkan dikutuk oleh Allah, manusia paling bejat, itu namanya Abu Lahab. Sebejat-bejatnya manusia itu ya Abu Lahab, sampai dilaknat Allah. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Ada satu surat khusus bahas Abu Lahab, namanya juga surat Al-Lahab. Itu Allah mengumpat Abu Lahab. Perhatikan, tabbat yada abi lahabin watab. Dan membacanya nggak boleh watab, harus watab. Saking gregetannya Allah sama Abu Lahab, saking bencinya Allah sama Abu Lahab, itu sampai diumpat. Tabbat itu umpatan dalam bahasa Arab. Sakingannya kiai-kiai sepuh dulu itu halus-halus, hanya dimaknani celaka Abu Lahab. Padahal tabat itu artinya lebih dari celaka. Kalau orang Jawa bilang yo misuh. Tahu misuh nggih? Sapa ngomong contoh nih mau? Ya ndak usah contoh. Pokoknya tabat itu ya apa ya? Tabat itu soh. Misuh kan Jawa sareng Madura nika lain misuh. Lek Madura niku misuh patek celeng ngono. Patek celeng. Nah kalau patek bahasa Jawa itu kan untuk gini nih. Jadi nggo ganjel kayu itu namanya patek. Pantek. Ya wes, memang kita beda kok bahasanya kok. Tapi kan kita sama makhluk Allah. Halo?
Saya kaget, saya datang naik panggung lihat jamaahnya kok cantik-cantik ya. Aku gemeter. Aku kok baru tahu ya kalau orang Kalibaru itu cantik-cantik. Saya ngelek gak usah melu ayem. Sing tak maksud itu saya Radin. Bisa coba tahu saya. Norok-norok. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebejat-bejatnya Abu Lahab itu pernah bergembira ketika dia mendengar kabar kelahirannya Nabi Muhammad. Ketika mendengar kabar lahirnya Nabi Muhammad yang disampaikan oleh budaknya sendiri, namanya Suwaibah Aslamiyah. Wahai tuanku Abu Lahab, keponakanmu sudah lahir, anaknya Aminah sudah lahir, laki-laki. Dia seneng, sampai diriwayatkan Abu Lahab itu sampai lincak-lincak, sampai apa ya, lincak-lincak itu bahasa Maduranya ini. Hah? Cak-loncak, sampai cak-loncak. Nah ini ada apa namanya, orang Jawa sama orang Madura jadi berantem gara-gara aloncak. Ada orang Madura mikul beban berat, ini pas lagi di kapal dia keberatan, meteng dia pengen jalannya cepet, ketemu sama orang Jawa, dibilangin cak aloncak. Nah, padahal maksudnya itu suruh pelan-pelan. Jadi kalau kok aloncak patah ya. Rumangsane itu kon mencolok. Padahal aloncak itu kalau bahasa Jawa pelan-pelan cak. Nah tapi bahasa Maduranya aloncak kan dikongkon mencolot. Mikul abot-abot dikongkon mencolot. Abu Lahab ini kan sampai cak aloncak. Saking ledu. Ongku tang keponakan. Keponakan wis lahir laki. Enggi tuanku Abu Lahab, keponakanmu lahir laki-laki. Seketika budak yang bernama Suwaibah Aslamiyah yang membawa berita itu langsung dibebaskan. Kamu sekarang aku bebaskan, kamu bukan budak lagi, kamu sekarang merdeka. Loh, karena peristiwa itu besok di akhirat, setiap hari Senin, hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan, khuffifa anhumul adab minan nar kulli yaumil itsnain. Abu Lahab itu siksanya diringankan seringan-ringannya setiap hari Senin, karena dia pernah gembira mendengar kabar kelahirannya Nabi Muhammad. Tiap hari Senin, Abu Lahab yang dihukum dengan hukuman paling dahsyat di neraka itu siksanya diringankan seringan-ringannya. Pokok dino Senin ngono ku Abu Lahab dintas, siksane enteng, engko Selasa dincetno maneh. Loh, Abu Lahab yang senakal itu, yang sebejat itu, halo, pernah seneng mendengar kabar kelahiran Nabi Muhammad, itu aja siksanya diringankan. Apalagi orang Banyuanyar, senakal-nakalnya orang Banyuanyar, kan nggak ada apa-apanya dibanding nakalnya Abu Lahab. Nggak level. Nakalmu lo nakal opo? Nggak level. Asal masih punya iman, seneng dengan kelahiran Nabi Muhammad, bukan hanya diringankan dari siksa, insya Allah dibebaskan dari siksa neraka. Ngono kok jarine maulid bid'ah, peringatan maulid bid'ah. Oh colong kagane. Mau tangan seneng, nggak usah mengelok-elokkan. Tak usah ngucap. Lah kemudian iya sayang, aku tahu kamu udah lama nungguin aku, tapi aku sempet
Sempat heran juga, tak pikir paling jamaahnya dikit, karena aku kan udah tadi disampaikan sama MC udah lebih dari 10 tahun aku apa yang namanya syiar ke wilayah Banyuwangi termasuk Kalibaru. Tak pikir kamu tuh udah bosen sama aku, apalagi sekarang kan bermunculan penceramah-penceramah baru. Sempat khawatir sih kamu berpaling ke lain hati. Gak nyangka kalau ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Kalau tahu kayak gini aku tuh jadi makin sayang sama kamu. I love you semuanya, I love you, love you, love you. Sen tuwek gak usah. Tuwek melukis bayi. Gila nih. Khusus yang nom. Iki untune kari loro ngene. Nah tak balekno sing tuwek. Ada yang nanya, Abah, penceramah seangkatan Abah itu sekarang udah jarang kedengaran, udah banyak yang redup karena bermunculan penceramah baru. Tapi Abah tetap eksis, bahkan Abah tetap FYP, nggak kalah viral. Rahasianya apa sih? Aku jawabnya sederhana, karena aku mencintai jamaah, maka jamaah juga mencintai aku. Itu juga karena kamu sayang. Kalau bukan karena kamu, aku bukan siapa-siapa. Kasih ya. Siapa ngomong CNDL? Kamu itu tinggal dengerin. Dan saya uyai kula kalian seliwar-seliwar nggih. Afwan, pangapunten ya, ini caranya menyenangkan jamaah biar kerasan ngajinya. Dah. Lah Rasulullah itu diutus sebagai uswatun hasanah, contoh dan teladan bagi kita. Nah, ajaran-ajaran Rasulullah itu namanya agama. Cukup enggak ini waktunya ya? Nah, agama bisa tegak di atas 3 dimensi. Ini mulai ngaji bener, ditirukan sama-sama ya. 3 dimensi itu pertama namanya dimensi ritual. Bareng. Yang ikut menirukan saya doakan mudah-mudahan barokah, banyak duitnya, banyak rezekinya, banyak pahalanya, gampang urusannya, gampang nyari utangan. Lu kok mau yang diutangin lupa nggak nagih? Nah ngono. Yang nggak ikut menirukan, pokoknya nanti kalau tidur awas, nggak ingat apa-apa. Pertama namanya dimensi ritual, bareng. Yang kedua dimensi sosial. Yang ketiga dimensi intelektual. Oke, saya urut. Pertama ritual, ini menyangkut ritus-ritus religius yang sesungguhnya semua agama punya. Kalau Katolik ada namanya misa. Kayak kemarin Paus Fransiskus datang ke Indonesia mengadakan misa akbar di GBK. Kalau Kristen Protestan namanya kebaktian. Kita umat Islam banyak ya, kalau umat Hindu ada semedi. Lah kita umat Islam banyak banget, ada sholat, ada puasa, ada haji, ada zikir, termasuk ini bagian dari ritual. Bahkan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini udah masuk wilayah ekstrim ritual. Semua itu dihubungkan dengan agama. Orang kita coba kalau ada masjid, gereja, pura, wihara, kelenteng, itu disebut rumah ibadah. Loh, compok kok ibadah? Masuk rumah ibadah, masuk rumah wong Islam ya sholat, entul-entul jadi duli-duli gendut-gendut.
Pakaiannya bapak-bapak itu ada yang nyebut busana muslim. Nah, pakaianmu kapan lek syahadat? Kok diarani muslim? Mbuh kok gak ngerti ya. Kayak yang saya pakai ini dibilang kopiah haji, padahal belum pernah ke Mekah. Warnanya putih dibilang kopiah haji, numpak pesawatnya belum pernah kok. Di Kediri itu ada tahu namanya tahu takwa. Berarti tahu itu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Tahu takwa. Lah mungkin masyarakat Banyuanyar pengen niru, boleh silahkan bikin tempe iman, onde-onde ikhlas, tape subhanallah, getuk naudzubillah min dzalik. Jadi udah masuk wilayah ekstrim ritual. Halo? Cuma sayangnya lebih menonjolkan atribut daripada nilai. Hanya tampilannya saja, hanya gebiarnya saja, casingnya saja, tapi minim dari esensi. Saya sering sampaikan kritikan, Indonesia ini terlalu banyak mauidhah hasanah tapi kekurangan uswatun hasanah.